Semesta selalu memiliki cara unik untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Tidak semua orang peka terhadap tanda-tanda itu, karena banyak yang terlalu sibuk dengan masalah duniawi, salah satunya soal hutang. Padahal, jika hati dan pikiran dibuka, kita akan melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup selalu membawa makna. Hutang seringkali dianggap sebagai hukuman atau kesialan. Padahal sebenarnya hutang adalah bagian dari pelajaran besar kehidupan. Tuhan tidak pernah memberi cobaan tanpa maksud, dan di balik beban finansial selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Hutang bisa mengajarkan tentang tanggung jawab, kejujuran, dan kesabaran. Namun seperti setiap pelajaran, ada waktunya selesai. Saat kita sudah belajar, sudah lebih dewasa dan siap untuk berubah, maka jalan keluar mulai terbuka. Pada saat inilah, semesta akan menunjukkan tanda-tandanya. Tanda-tanda itu hadir dengan halus, kadang dalam bentuk yang sederhana. Namun jika kita jeli dan penuh rasa syukur, kita akan menyadari bahwa beban yang kita pikul sedang dipermudah. Dan yang lebih indah, tanda ini seringkali muncul justru ketika kita mulai merasa lelah dan hampir menyerah. Seolah ingin meyakinkan bahwa pertolongan itu nyata dan selalu datang tepat waktu. Sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas tanda-tanda semesta yang menunjukkan bahwa hutangmu akan segera lunas, mari kita satukan niat dan keyakinan terlebih dahulu. Perjalanan menuju kebebasan finansial bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang energi, doa, usaha, dan keyakinan. Itulah mengapa aku ingin mengajakmu sekarang untuk menunjukkan komitmenmu. Silahkan tulis di kolom komentar angka 77 sebagai simbol bahwa kamu siap menerima tanda dari semesta, siap menerima pertolongan, dan siap berubah menuju kehidupan yang lebih lapang. Jangan hanya menunggu keajaiban, tetapi juga tunjukkan kesiapanmu dengan tindakan kecil seperti ini. Dan jangan lupa, subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Karena di sana, kamu akan selalu menemukan pesan-pesan inspiratif yang bisa membimbing langkahmu setiap hari. Ingat, semesta bekerja melalui berbagai cara, salah satunya dengan mempertemukanmu pada pesan ini. Jadi, jika kamu berada di sini sekarang, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa semesta sudah mulai mengetuk hatimu. Sekarang mari kita masuk pada tanda pertama yang paling sering terjadi ketika hutangmu akan segera lunas, yaitu ketika aliran rizki mulai datang dari arah yang tidak terduga. Banyak orang berpikir bahwa rizki hanya bisa diperoleh melalui kerja keras yang melelahkan, tetapi semesta memiliki cara yang jauh lebih kreatif. Jika kamu mulai mendapatkan tambahan rizki yang datang tanpa rencana, entah berupa uang, peluang usaha, atau bahkan potongan harga yang meringankan bebanmu, itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang mengatur aliran energi untuk memudahkan jalanmu. Pernahkah kamu tiba-tiba ditawari pekerjaan sampingan, proyek, atau bantuan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan? Atau mungkin kamu mendapatkan diskon besar tepat ketika membutuhkannya? Semua itu adalah bagian dari cara semesta menunjukkan bahwa bebanmu akan segera diringankan. Kuncinya adalah jangan menutup diri. Jangan menganggap kecil pertolongan sekecil apapun, karena justru disitulah awal jalan keluarmu dimulai. Rezeki yang datang dari arah tak terduga memang sering dianggap kebetulan oleh banyak orang. Padahal jika kita melihatnya dengan mata hati, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membimbing kita. Energi positif yang kita pancarkan melalui rasa syukur, doa, dan usaha perlahan menarik hal-hal baik mendekat. Rezeki tidak selalu berupa uang dalam jumlah besar. Bisa jadi berupa peluang kerja tambahan, tawaran bisnis, bahkan sesuatu yang terlihat sederhana. Seperti seseorang yang tiba-tiba menawar barangmu dengan harga lebih baik dari perkiraan. Semua itu harus kita sambut dengan syukur, karena itulah sinyal bahwa semesta sedang melunakkan jalan. Jika kita menutup diri atau meremehkan, maka tanda itu bisa lewat begitu saja. Sebaliknya, jika kita sambut dengan rasa syukur dan kita kelola dengan bijak, rizki itu bisa menjadi pembuka jalan besar untuk terbebas dari hutang. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan ketika tanda pertama ini hadir. Banyak orang yang salah dalam mengelola rizki tambahan. Mereka merasa lega sesaat karena beban sedikit berkurang, lalu langsung menggunakannya untuk hal-hal konsumtif yang tidak penting. Padahal semesta tidak mengirimkan rizki tambahan untuk diboroskan, melainkan untuk diuji apakah kita sudah siap menerima kelapangan yang lebih besar. Jika rizki itu digunakan untuk membayar sebagian hutang, menabung atau berinvestasi dalam sesuatu yang produktif, maka aliran rizki akan terus terbuka. Tetapi jika digunakan untuk foya-foya, maka pintu rizki bisa kembali tertutup. Jadi, jangan ulangi kesalahan lama. Anggaplah setiap tambahan rezeki sebagai alat yang Tuhan titipkan untuk meringankan bebanmu. Dengan begitu, tanda ini tidak hanya menjadi harapan sesaat, melainkan awal nyata dari kebebasan finansial yang lebih besar.
Banyak orang yang tidak menyadari betapa halusnya cara semesta bekerja. Saat kamu mulai menerima rejeki dari arah yang tidak terduga, jangan hanya menganggapnya sebagai hadiah kecil, melainkan sebagai bagian dari jawaban doa-doamu. Jika sebelumnya, kamu seringkali berdoa agar diberi jalan keluar, maka tambahan rejeki inilah wujud jawaban itu. Semesta tidak selalu memberikan jawaban dengan cara instan, seperti melunasi seluruh hutang dalam sekejap, melainkan dengan menyiapkan jalur-jalur yang membuatmu lebih mudah melangkah sedikit demi sedikit. Proses inilah yang membuatmu lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola kehidupan. Jadi, ketika tanda ini hadir, terimalah dengan rendah hati, kelola dengan penuh kesadaran, dan jangan pernah lupa bersyukur, karena rasa syukur akan membuka pintu-pintu keberlimpahan yang lebih besar dari sebelumnya. Ada kalanya rejeki tak terduga datang justru ketika kita berada di titik terendah. Misalnya, saat tidak ada lagi jalan keluar, tiba-tiba seseorang menolong dengan tulus tanpa diminta. Atau di tengah keputusasaan, muncul tawaran pekerjaan baru yang memberi tambahan penghasilan. Hal-hal seperti ini bukan kebetulan. Semesta tahu kapan waktu terbaik untuk mengirimkan pertolongan. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya benar-benar terpuruk tanpa jalan keluar. Itulah mengapa kita perlu menjaga keimanan dan tetap percaya meskipun keadaan tampak sulit. Setiap pertolongan kecil adalah bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Justru saat kamu merasa paling tertekan, itulah momen ketika semesta ingin menunjukkan kekuatannya. Maka, sambutlah pertolongan itu dengan hati yang terbuka dan gunakan sebaik mungkin agar langkahmu menuju kebebasan finansial semakin cepat terwujud. Selain berupa tambahan uang, rejeki tak terduga juga bisa hadir dalam bentuk penghematan besar. Misalnya, kamu mendapatkan potongan harga besar di saat harus membeli sesuatu yang penting. Atau tiba-tiba ada orang yang menawarkan pinjaman tanpa bunga hanya untuk membantumu keluar dari kesulitan. Bahkan, kesehatan yang membaik atau kesempatan yang memuatmu bisa bekerja lebih produktif juga termasuk rezeki. Semua ini adalah tanda bahwa semesta sedang mempermudah perjalananmu. Kita seringkali tidak menyadari bahwa penghematan sama berharganya dengan tambahan penghasilan. Jika kita melihat dengan jernih, setiap pengeluaran yang berkurang juga merupakan bentuk pertolongan. Maka, jangan remehkan tanda ini. Justru dengan kesadaran untuk melihat hal kecil, kita akan semakin menghargai bantuan besar yang mungkin datang setelahnya. Tanda pertama ini juga mengajarkan satu hal penting, keterbukaan hati. Banyak orang yang menolak bantuan karena gengsi atau takut dianggap lemah. Padahal, semesta seringkali mengirimkan pertolongan melalui tangan manusia lain. Jika kamu terlalu menutup diri, maka pertolongan itu bisa saja menjauh. Jangan pernah merasa malu menerima bantuan yang tulus. Ingatlah bahwa setiap orang dalam hidup ini saling terhubung. Bisa jadi saat ini kamu dibantu, dan suatu saat nanti kamu yang membantu orang lain. Dengan menerima bantuan dengan lapang dada dan menggunakannya secara bijak, kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi lebih rendah hati dan penuh rasa syukur. Inilah kunci agar pintu rezeki tidak pernah tertutup. Semesta akan terus mengalirkan pertolongan bagi mereka yang mampu menghargainya. Jadi, jika dalam hidupmu mulai terlihat aliran rezeki dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, jangan abaikan. Itu bukan sekedar kebetulan, melainkan tanda nyata bahwa hutangmu akan segera lunas. Tuhan sedang bekerja melalui cara-cara yang halus, menyiapkan jalan keluarnya setahap demi setahap. Tugasmu adalah tetap waspada, terbuka, dan bersyukur atas setiap hal kecil yang terjadi. Kelola setiap tambahan rezeki dengan bijak. Jangan terjebak lagi dalam pola lama yang membuatmu jatuh ke dalam hutang. Jadikan setiap pertolongan sebagai batu loncatan untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, tanda dari semesta tidak datang setiap hari. Jika kamu sudah merasakannya, itu artinya proses menuju kebebasan finansial sudah dimulai. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadikan rasa syukur dan kebijaksanaan sebagai pegangan, karena dengan itu pintu keberlimpahan akan terus terbuka semakin lebar. Tanda kedua yang seringkali muncul sebelum hutangmu lunas adalah hadirnya perasaan tenang dan yakin tanpa alasan yang jelas. Biasanya, ketika seseorang terjerat hutang, pikirannya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang seolah tidak ada habisnya. Namun, jika tiba-tiba kamu mulai merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah semuanya akan baik-baik saja meskipun secara logika masalahmu belum terselesaikan, itu adalah tanda besar dari semesta. Tuhan sedang menenangkan hatimu agar siap menerima solusi.
Ketenangan ini bukan berarti hutangmu hilang begitu saja, melainkan hati dan pikiranmu sudah selaras dengan jalan keluar yang akan segera datang. Energi tenang ini membuatmu lebih jernih berpikir, lebih fokus pada solusi, dan lebih mampu mengambil keputusan yang bijak. Jika kamu merasakan tanda ini, jangan abaikan. Anggaplah ini sebagai pesan bahwa doa-doamu sudah mulai dijawab dan proses penyelesaian hutang sedang berlangsung meskipun kamu belum melihat hasilnya secara nyata. Perasaan tenang yang datang secara tiba-tiba ini seringkali membingungkan banyak orang. Mereka bertanya-tanya, mengapa bisa merasa damai padahal masalah finansial masih ada? Jawabannya adalah karena energi batin sudah mulai menyatu dengan keyakinan positif. Tuhan tidak memberikan sesuatu sesuai dengan ketakutan kita, melainkan sesuai dengan keyakinan yang kita pegang. Ketika kita berhenti terlalu fokus pada masalah dan mulai percaya bahwa akan ada jalan keluar, semesta segera bergerak lebih cepat. Ketenangan ini adalah tanda bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan sia-siakan momen ini dengan kembali ke rasa khawatir. Sebaliknya, rawat perasaan damai itu dengan doa, syukur, dan pikiran yang penuh optimisme. Semakin lama kamu mampu menjaga vibrasi positif ini, semakin cepat solusi nyata akan hadir dalam hidupmu. Ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Ketenangan tidak selalu datang setelah masalah selesai, tetapi seringkali justru sebelum masalah selesai. Inilah yang membuat tanda kedua ini begitu berharga. Semesta ingin menunjukkan kepadamu bahwa jalan keluar sudah dekat, sehingga kamu diberi hadiah berupa rasa damai lebih dulu. Ini sekaligus menjadi ujian kecil apakah kamu tetap bisa menjaga rasa percaya meskipun belum melihat hasil nyata. Banyak orang gagal karena ketika ketenangan datang, mereka justru meragukannya dan kembali tenggelam dalam ketakutan. Padahal jika rasa damai ini dijaga, energi positifmu akan semakin kuat menarik solusi. Maka jangan tanya mengapa kamu merasa tenang, cukup nikmati dan syukuri. Jadikan ketenangan itu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah dengan keyakinan bahwa hutangmu benar-benar akan segera lunas. Ketika ketenangan ini hadir, biasanya cara berpikirmu juga ikut berubah. Jika sebelumnya setiap kali melihat hutang kamu langsung merasa terbebani, kini kamu mulai memandangnya sebagai tantangan sementara. Kamu tidak lagi melihat hutang sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses kehidupan yang bisa dilewati. Pola pikir ini sangat penting karena semesta tidak akan mengalirkan rezeki besar kepada orang yang pikirannya masih penuh dengan ketakutan dan keraguan. Dengan perubahan cara pandang ini, kamu lebih siap menerima aliran keberlimpahan. Tindakanmu juga akan berubah. Kamu mulai lebih tenang dalam membuat keputusan, lebih bijak dalam menggunakan uang, dan lebih terbuka terhadap peluang baru. Semua perubahan kecil ini adalah tanda nyata bahwa semesta sedang menuntunmu keluar dari masalah finansialmu. Selain perubahan pola pikir, tanda kedua ini juga sering diikuti dengan kemunculan solusi yang tiba-tiba terasa lebih jelas. Misalnya, kamu bertemu dengan seseorang yang memberikan nasihat berharga atau menemukan informasi yang tepat di waktu yang pas. Bisa juga kamu mendapatkan ide baru untuk menambah penghasilan atau cara kreatif untuk mengurangi pengeluaran. Semua itu tidak muncul begitu saja, melainkan karena hatimu sudah lebih tenang sehingga mampu menangkap petunjuk dari semesta dengan lebih jernih. Jika hatimu masih dipenuhi rasa takut, biasanya peluang lewat begitu saja tanpa kamu sadari. Tetapi dengan ketenangan, kamu lebih peka dan lebih siap untuk memanfaatkannya. Itulah mengapa perasaan damai ini menjadi tanda penting bahwa jalan keluar semakin dekat. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan hanyalah perasaan biasa yang datang dan pergi. Padahal, jika diteliti lebih dalam, ketenangan adalah bahasa halus yang digunakan semesta untuk berbicara dengan kita. Tuhan mengirimkan rasa damai ke dalam hati agar kita tahu bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Bayangkan, ketika situasi luar masih sama sulitnya, tetapi batinmu justru merasa lebih ringan. Itu artinya ada kekuatan yang sedang bekerja untukmu. Jadi, jangan pernah meremehkan perasaan ini. Jadikan ia sebagai sinyal untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak doa, memperkuat syukur, dan menjaga sikap positif dalam setiap langkah. Dengan begitu, energi damai yang sudah hadir tidak akan mudah hilang, melainkan terus berkembang menjadi kekuatan yang mendorong hadirnya solusi nyata.
Perasaan tenang ini juga bisa menjadi pertanda bahwa kamu sudah siap untuk menerima kelapangan yang lebih besar. Semesta tidak akan memberikan sesuatu yang besar jika hatimu masih penuh dengan kegelisahan. Dengan rasa damai, kamu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mempercayai proses dan tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Inilah titik balik penting yang akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Maka, saat kamu merasakan ketenangan ini, jangan sia-siakan. Gunakan untuk memperkuat keyakinan, menata langkah, dan menyiapkan strategi baru dalam mengelola keuanganmu. Ingatlah, hutang bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanya bagian dari perjalanan yang akan membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menyambut keberlimpahan yang akan datang. Jika kamu masih ragu apakah perasaan tenang ini benar-benar tanda dari semesta atau hanya perasaan biasa, perhatikan perubahan yang menyertainya. Apakah setelah rasa damai itu hadir, kamu menjadi lebih mudah menemukan solusi? Apakah kamu lebih terbuka menerima bantuan? Apakah kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya terlewat? Jika jawabannya iya, maka itu jelas tanda dari semesta. Jangan buang waktu dengan keraguan. Semakin kamu percaya, semakin kuat energi itu bekerja untukmu. Semakin kamu ragu, semakin lemah pengaruhnya. Jadi, rawat perasaan tenang itu dengan penuh kesadaran. Anggaplah itu sebagai hadiah, sekaligus alat yang akan mempercepat proses pelunasan hutangmu. Semakin lama kamu bertahan dengan rasa damai itu, semakin cepat pula hutangmu akan menemukan jalan keluar. Ketika hati sudah damai, biasanya keputusan finansial yang kamu ambil juga lebih bijak. Kamu tidak lagi mudah tergoda untuk berhutang lagi atau membeli sesuatu yang tidak penting. Kamu lebih sadar tentang setiap rupiah yang keluar dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Inilah yang dimaksud semesta dengan selarasnya energi. Hati yang tenang akan membawa pikiran jernih dan pikiran jernih akan melahirkan tindakan bijak. Jika semua itu sudah terjadi dalam hidupmu, jangan ragu lagi. Itu adalah tanda besar bahwa proses menuju kebebasan finansial sedang berjalan. Jadi jangan kembali ke kebiasaan lama yang penuh ketakutan dan ketidaksabaran. Biarkan rasa damai ini menjadi fondasi barumu, sehingga setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu semakin dekat pada kebebasan dari hutang. Maka, jika akhir-akhir ini kamu merasakan ketenangan yang aneh, seolah ada keyakinan kuat bahwa semua akan baik-baik saja meskipun hutangmu masih ada, sambutlah dengan penuh syukur. Itu adalah tanda nyata dari semesta bahwa jalan keluar sedang dipersiapkan untukmu. Jangan sia-siakan dengan kembali cemas atau meragukan proses. Sebaliknya, teruslah menjaga vibrasi positif ini dengan doa, rasa syukur, dan usaha nyata. Perasaan damai adalah salah satu tanda paling berharga karena ia menyiapkan mentalmu sebelum bantuan nyata datang. Ingatlah, kebebasan finansial bukan hanya soal melunasi hutang, tetapi juga soal kesiapan hati dan pikiran untuk mengelola kehidupan dengan lebih bijak. Dengan ketenangan ini, kamu sudah berada di jalur yang benar. Sekarang, tinggal menjaga konsistensi dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Tanda ketiga yang sering muncul menjelang pelunasan hutang adalah hadirnya orang-orang baik di sekitarmu yang tiba-tiba menawarkan bantuan tanpa diminta. Biasanya, ketika kita sedang terhimpit masalah keuangan, ada rasa gengsi untuk menceritakan kondisi sebenarnya. Kita sering menutup diri karena tidak ingin dianggap lemah atau merepotkan orang lain. Namun semesta bekerja dengan cara unik. Kadang, tanpa kamu membuka cerita, tiba-tiba ada teman lama yang menghubungi, tetangga yang menawarkan sesuatu, atau bahkan orang asing yang memberi jalan keluar. Semua ini bukan kebetulan. Tuhan mengirimkan pertolongan melalui tangan manusia agar kita sadar bahwa dalam perjalanan ini kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ketika orang-orang baik mulai berdatangan, itu adalah tanda bahwa jalan keluar dari hutangmu sedang dipermudah. Jangan anggap remeh bantuan sekecil apapun, karena seringkali dari bantuan kecil inilah terbuka jalan besar yang membuatmu benar-benar terbebas dari beban. Orang-orang baik yang datang dalam hidupmu pada saat terjepit bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang memberi bantuan langsung berupa uang. Ada pula yang memberikan informasi berharga tentang peluang usaha atau pekerjaan tambahan. Ada yang mendukungmu secara emosional, memberi semangat, dan menumbuhkan kembali keyakinanmu yang sempat runtuh. Bahkan, ada juga yang hanya hadir untuk mendengarkan keluh kesahmu, namun dari situ kamu merasa lebih ringan dan mampu berpikir jernih lagi. Semua bentuk bantuan ini sama berharganya, karena semuanya adalah saluran yang dipakai semesta untuk mengirimkan energi positif kepadamu. Jadi, jangan meremehkan peran siapapun yang hadir pada masa sulitmu. Bersyukurlah dan hargai mereka dengan sepenuh hati,
Karena melalui merekalah semesta sedang menunjukkan bahwa waktumu untuk bebas dari hutang sudah semakin dekat. Seringkali orang yang datang membantu bukanlah mereka yang kita duga sebelumnya. Bisa jadi bukan keluarga dekat atau sahabat lama, melainkan seseorang yang selama ini jarang berinteraksi. Hal ini semakin menegaskan bahwa semesta punya cara misterius untuk mengatur skenario hidup kita. Jangan heran jika tiba-tiba ada orang yang tampak biasa saja, namun ternyata menjadi kunci penting dalam perjalananmu keluar dari hutang. Ketika hal seperti ini terjadi, jangan menolak pertolongan hanya karena kamu merasa tidak pantas. Ingatlah bahwa setiap orang bisa menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kebaikan. Tugasmu hanyalah menerima dengan lapang dada dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jika kamu menolak, bisa jadi kamu juga menolak jalan keluar yang sudah dipersiapkan untukmu. Tanda ketiga ini juga menjadi ujian penting bagi sifat rendah hati. Tidak semua orang mudah menerima bantuan. Ada yang gengsi, ada yang takut dianggap lemah, dan ada juga yang khawatir tidak bisa membalas. Padahal bantuan yang datang bukan untuk mempermalukanmu, melainkan untuk mengangkatmu. Ketika kamu belajar menurunkan ego dan membuka diri, justru disitulah semesta semakin leluasa bekerja. Ingatlah, bantuan yang tulus tidak selalu harus dibalas dengan materi. Kadang cukup dengan doa, ucapan terima kasih, dan niat untuk meneruskan kebaikan itu kepada orang lain ketika waktunya tiba. Maka jangan biarkan gengsi menghalangimu dari tanda besar ini. Belajarlah menerima, karena menerima dengan ikhlas adalah bagian penting dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Selain itu, kehadiran orang-orang baik di sekitarmu juga menjadi cermin dari energi yang kamu pancarkan. Semesta bekerja seperti magnet. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Jika sebelumnya kamu sering merasa tertekan, takut, dan penuh keluhan, biasanya orang-orang akan menjauh. Tetapi ketika kamu mulai lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih terbuka, energi itu akan menarik orang-orang baik mendekat. Mereka datang seolah tanpa alasan, padahal sebenarnya mereka merespon energi yang kamu keluarkan. Jadi, tanda ini juga bisa menjadi pengingat bahwa perubahan dari dalam dirimu adalah kunci utama. Semakin kamu memperbaiki sikap, semakin banyak pertolongan yang akan datang. Dan ketika orang-orang baik hadir di sekitarmu, itu artinya proses menuju kebebasan dari hutang sudah berada di jalur yang tepat dan semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Kadang, bantuan yang datang terlihat kecil, namun jangan pernah meremehkannya. Misalnya, ada yang membelikanmu makanan ketika kamu sedang benar-benar kekurangan. Atau ada yang membeli tumpangan gratis, sehingga kamu bisa menghemat ongkos. Hal-hal kecil ini sebenarnya sangat besar jika dilihat dari kacamata spiritual, karena setiap keringanan yang kamu rasakan adalah tanda bahwa bebanmu sedang dikurangi sedikit demi sedikit. Jika kamu mampu menghargai hal kecil, semesta akan memberikan hal besar. Tetapi jika kamu meremehkan, maka pintu keberlimpahan bisa kembali tertutup. Jadi biasakan dirimu untuk selalu berterima kasih, sekecil apapun pertolongan yang datang. Dengan begitu, kamu akan semakin layak menerima pertolongan yang lebih besar hingga hutangmu benar-benar lunas. Kehadiran orang-orang baik juga menunjukkan bahwa kamu tidak sedang dihukum, melainkan sedang diajar. Hutang bukanlah tanda bahwa hidupmu gagal, melainkan bagian dari proses yang membentukmu menjadi lebih dewasa. Tuhan tahu kapan waktunya menurunkan bantuan, dan seringkali bantuan itu dikirim melalui orang-orang yang tidak terduga. Maka, jangan merasa malu jika kamu terbantu oleh mereka. Anggaplah itu sebagai bagian dari skenario indah yang sudah diatur semesta. Dengan membuka hati, kamu akan semakin mudah menerima tanda-tanda berikutnya. Ingatlah, pertolongan yang datang melalui orang lain bukan berarti kamu lemah, melainkan kamu sedang dipandu. Dan ketika kamu mampu melihatnya dengan cara pandang yang positif, maka proses menuju kebebasan finansial akan terasa lebih ringan, bahkan penuh rasa syukur. Ada kalanya, orang-orang baik itu tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga membuka jalan yang lebih besar untuk masa depanmu. Misalnya, mereka mengenal kamu kepada jaringan baru, peluang kerja, atau bahkan kesempatan bisnis yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Semua ini adalah bentuk pertolongan tingkat lanjut dari semesta. Bantuan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga untuk membangun jalan keluar jangka panjang. Jadi, jika ada orang yang tiba-tiba datang membawa kesempatan baru, sambutlah dengan penuh semangat. Jangan takut mencoba, karena bisa jadi itulah jawaban atas doa-doamu panjang.
Tanda ketiga ini mengajarkan bahwa hutang bisa lunas bukan hanya dengan menerima, tetapi juga dengan membuka diri terhadap peluang yang lebih luas. Ketika kamu menyadari bahwa orang-orang baik mulai berdatangan dalam hidupmu, jangan hanya berhenti pada rasa syukur. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa kamu juga harus menyiapkan diri untuk menjadi orang baik bagi orang lain di masa depan. Karena hukum semesta selalu bekerja dalam keseimbangan. Apa yang kamu terima, suatu saat akan kamu berikan kembali. Jadi meskipun sekarang kamu masih dalam proses keluar dari hutang, tanamkan niat bahwa suatu hari nanti kamu akan membantu orang lain dengan cara yang sama. Niat itu saja sudah cukup untuk menjaga energi positif tetap mengalir. Dengan begitu, aliran pertolongan tidak akan berhenti, melainkan terus bertambah hingga utangmu lunas sepenuhnya. Maka, jika akhir-akhir ini kamu mulai merasakan bahwa ada lebih banyak orang baik yang hadir di sekitarmu, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah tanda nyata dari semesta bahwa bebanmu sedang dipermudah. Orang-orang itu adalah jawaban atas doa-doamu, jalan yang dipilih Tuhan untuk menyalurkan pertolongan. Tugasmu hanya satu, terbuka, rendah hati, dan bijak dalam memanfaatkan bantuan itu. Jangan lagi biarkan gengsi atau rasa malu menutup jalanmu sendiri. Ingatlah, hutan bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju versi dirimu yang lebih kuat. Dengan tanda ketiga ini, semesta sedang menunjukkan bahwa waktumu untuk terbebas sudah semakin dekat. Jadi hargai setiap pertolongan, sekecil apapun itu, karena setiap kebaikan adalah bagian dari rencana besar menuju kebebasan finansial yang kamu idamkan. Tanda keempat yang bisa kamu rasakan ketika hutangmu akan segera lunas adalah munculnya kemudahan dalam berbagai urusan. Jika sebelumnya setiap langkah terasa berat, penuh hambatan, dan selalu menemui jalan buntu, kini tiba-tiba semuanya terasa lebih lancar. Misalnya, urusan administrasi yang biasanya berbelit kini lebih cepat selesai. Negosiasi yang biasanya alot menjadi mudah. Atau hal-hal kecil seperti lebih mudah bertemu orang yang tepat di waktu yang pas. Semua ini adalah tanda bahwa energi semesta sedang mendukung perjalananmu. Tuhan sedang membuka jalan agar langkahmu semakin ringan. Jangan abaikan hal-hal kecil ini. Karena kelancaran yang kamu alami adalah bukti nyata bahwa bebanmu sedang diangkat sedikit demi sedikit. Dengan terbukanya jalan, proses menuju kebebasan finansial akan terasa lebih dekat dan lebih mungkin untuk diwujudkan. Kemudahan ini bisa datang dari arah yang sama sekali tidak kamu duga. Misalnya, jika sebelumnya kamu sering ditolak saat melamar kerja tambahan, kini tiba-tiba ada perusahaan yang menerima tanpa banyak syarat. Atau ketika kamu sedang mencari pinjaman yang lebih ringan untuk melunasi utang lama, tiba-tiba ada lembaga atau individu yang menawarkan bunga jauh lebih kecil. Semua ini bukan kebetulan. Semesta tahu kapan waktunya membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Jika kamu mulai melihat pola ini, itu artinya waktumu sudah semakin dekat dengan kebebasan. Jangan sia-siakan kesempatan yang terbuka. Ambil dengan penuh rasa syukur, lalu tindak lanjuti dengan sikap yang penuh tanggung jawab. Itulah cara agar tanda keempat ini benar-benar membawamu menuju kebebasan finansial. Tanda keempat ini juga sering ditandai dengan hilangnya hambatan yang sebelumnya terasa sangat berat. Misalnya, kamu sedang berusaha menjual sesuatu untuk menutup sebagian utang, dan sebelumnya tidak ada satupun yang tertarik. Tetapi tiba-tiba muncul pembeli yang benar-benar serius, bahkan memberi harga lebih baik dari perkiraan. Atau ketika kamu sedang mencari pinjaman yang lebih ringan untuk melunasi utang lama, tiba-tiba ada lembaga atau individu yang menawarkan bunga jauh lebih kecil. Semua ini bukan kebetulan. Semesta tahu kapan waktunya membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Jika kamu mulai melihat pola ini, itu artinya waktumu sudah semakin dekat dengan kebebasan. Jangan sia-siakan kesempatan yang terbuka, ambil dengan penuh rasa syukur, lalu tindak lanjuti dengan sikap yang penuh tanggung jawab. Itulah cara agar tanda keempat ini benar-benar membawamu menuju kebebasan finansial. Kemudahan ini juga seringkali datang dalam bentuk dipertemukannya kamu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Bisa jadi seorang mentor, rekan bisnis, atau bahkan orang asing yang memberi inspirasi baru. Semua pertemuan itu adalah pintu kecil yang bisa membuka jalan besar. Jika kamu mampu menyadari dan menghargai setiap pertemuan, akan lebih mudah melihat peluang yang tersembunyi di dalamnya. Ingatlah, semesta tidak bekerja dengan cara instan. Jalan keluar diberikan melalui serangkaian peristiwa yang tampak biasa, tetapi jika dirangkai akan menjadi solusi luar biasa. Jadi, jangan abaikan setiap kemudahan kecil. Sambut dengan syukur, lalu tindak lanjuti dengan sikap yang penuh tanggung jawab. Itulah cara agar tanda keempat ini benar-benar membawamu menuju kebebasan finansial. Setelah melalui tanda keempat,
Kita masuk pada tanda kelima yang sangat penting, yaitu perubahan dalam sikap dan kebiasaanmu sendiri. Inilah tanda paling dalam, karena datang bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Jika sebelumnya kamu cenderung boros, mudah tergoda untuk berhutang, atau sering mengabaikan perencanaan, kini kamu mulai lebih bijak. Kamu lebih hati-hati sebelum mengeluarkan uang, lebih disiplin mencatat keuangan, dan lebih sadar akan pentingnya menabung. Perubahan ini adalah sinyal bahwa kamu sudah siap menerima kelapangan yang lebih besar. Semesta tidak akan memberi keberlimpahan kepada orang yang belum bisa mengelola sedikit. Jadi, ketika kamu mulai berubah menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab, itu adalah tanda kuat bahwa hutangmu akan segera lunas. Perubahan sikap ini biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan perlahan seiring dengan pengalaman dan pelajaran yang kamu dapatkan dari masa sulit. Jika sebelumnya kamu merasa malas untuk mencari tambahan penghasilan, kini kamu lebih rajin dan lebih terbuka terhadap peluang. Jika sebelumnya kamu sering mengeluh, kini kamu lebih banyak bersyukur. Semua perubahan ini adalah bagian dari proses yang menunjukkan bahwa dirimu sudah naik level. Hutang yang dulu terasa sebagai beban berat, kini kamu lihat sebagai guru yang membuatmu lebih kuat. Ketika cara pandangmu sudah berubah, kebiasaanmu pun ikut berubah. Dan perubahan inilah yang menjadi tanda jelas bahwa jalan keluar sudah sangat dekat. Karena begitu dirimu siap, semesta akan melengkapi sisanya dengan pertolongan nyata. Sikap baru yang muncul juga seringkali berupa keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Jika dulu kamu mudah terbawa arus gaya hidup, kini kamu lebih mampu mengendalikan diri. Kamu tidak lagi merasa perlu mengikuti orang lain, melainkan lebih fokus pada prioritasmu sendiri. Perubahan sederhana seperti ini sangat berarti, karena ia menutup pintu yang dulu sering membuatmu jatuh ke dalam hutang. Dengan kebiasaan baru ini, kamu membangun fondasi yang kuat. Semesta melihat keseriusanmu, dan sebagai balasannya, pintu keberlimpahan akan terbuka lebih lebar. Jadi, jangan remehkan perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Itulah tanda nyata bahwa kamu sudah semakin dekat dengan kebebasan finansial yang kamu idamkan. Tanda kelima juga mengajarkan bahwa kebebasan dari hutang bukan hanya soal melunasi angka di kertas, tetapi juga tentang menjadi versi diri yang lebih baik. Jika kamu hanya melunasi hutang tanpa mengubah kebiasaan, besar kemungkinan kamu akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Tetapi dengan perubahan sikap, kamu tidak hanya terbebas dari hutang, tetapi juga membangun masa depan yang lebih stabil. Itulah mengapa tanda ini menjadi yang paling penting dari semuanya. Ia menunjukkan bahwa proses belajarmu sudah selesai, dan kamu siap melangkah ke tahap baru dalam hidup. Jadi, jika kamu mulai melihat perubahan nyata dalam dirimu, sambutlah dengan rasa syukur. Karena itulah tanda bahwa hutangmu tidak hanya akan lunas, tetapi juga tidak akan kembali mengikatmu di masa depan. Kesimpulannya, ada 5 tanda besar yang bisa kamu rasakan ketika hutangmu akan segera lunas. Pertama, rezeki yang datang dari arah tak terduga. Kedua, perasaan tenang dan yakin. Ketiga, hadirnya orang-orang baik yang membantu tanpa diminta. Keempat, terbukanya jalan dan kemudahan dalam berbagai urusan. Dan kelima, perubahan sikap dan kebiasaan dari dalam dirimu sendiri. Jika kamu sudah merasakan salah satu atau bahkan beberapa tanda ini, maka bersyukurlah. Itu artinya semesta sedang bekerja untukmu, dan waktumu untuk bebas sudah semakin dekat. Jangan pernah sia-siakan tanda-tanda ini dengan kembali pada pola lama. Rawatlah dengan doa, syukur, usaha nyata, dan sikap yang bijak. Dengan begitu, bukan hanya hutangmu yang lunas, tetapi hidupmu akan menjadi lebih lapang, lebih berkah, dan lebih siap menghadapi masa depan.